namanya ini belajar mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Kalau kita hatinya penuh dengan ucapan syukur, nah kita jadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena gak bisa dibikin bete, dibikin kesel. Karena selalu dalam hati kita, Tuhan Yesus kita tahu Tuhan Yesus selalu baik buat hidup kita. Amin. Shalom everyone. Jesus for everyone. Shalom ibadah Sabtu. Shalom. Ya puji Tuhan. Saudara, sekarang kita hari Sabtu ya, hari Rabu yang lalu sudah 10 hari berarti ya, sudah 10 hari berlalu. Kita lihat di Hong Kong ada berita yang sangat mengejutkan sekali dan gak pernah kebayang di Hong Kong bisa terjadi bencana yang begitu dahsyat. Saudara semuanya ngikutin berita ya, semuanya tahu ya kebakaran yang terjadi di Taipo. Adakah yang tinggal di Taipo rumahnya? Aman Sil? Aman, puji Tuhan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang di daerah Taipo? Ya CVV, aman, sangat aman. Yang lainnya nggak ada ya? Ada yang kenal, punya kenalan, kerabat mungkin yang tinggal di sana? Ada? Oh iya, waduh, 2. Oh my God. Indonesia atau Filipina? Indonesia. Oh, wow. Ada keluarganya nggak di Hong Kong? Oh iya, soalnya besok ada acara di Jordan, di gedung gereja yang biasa kita pakai, di ruangan gereja kita. Ada juga? Oh, Indonesia juga? Oh, meninggal atau selamat? Kena bakar semua? Oh, waduh. Besok itu ada acara untuk korban, ya korban, keluarga korban, khususnya untuk yang korban orang Indonesia. Jadi di tempat kita ibadah itu udah disebar undangan terbuka untuk melayani, karena kan orang Hong Kong kan sudah banyak yang melayani. Nah untuk yang orang Indonesia itu besok ada acara jam 4 di gedungnya itu. Untuk korban ya, untuk korban atau keluarga korban khususnya orang Indonesia. Dari tim kita mendukung aja, kita kirim 10 orang untuk kalau perlu dibantu untuk acara ini. Bukan kita yang bikin acara, tapi adalah orang Indonesia juga, gereja Indonesia juga yang bikin acara di situ. Jadi kalau ada yang kenal mungkin boleh invite juga. Kita lihat ya, bener-bener gak pernah kebayang gak sih, satu flat kebakaran aja udah heboh. Ini bukan satu gedung, ini berapa gedung saudara? Satu komplek ya kan? Itu benar-benar kita nggak pernah bayangkan ini bisa terjadi gitu. Dan kalau kita lihat seperti itu, begitu banyak bencana yang terjadi di dalam minggu yang sama. Hong Kong yang tempat yang kita tinggali, kota ini saat ini terjadi seperti itu, dan di bangsa kita di Indonesia juga terjadi bencana yang dahsyat juga di Sumatera. Saya tuh nggak duga sebegitu besarnya loh dampak si korban banjir sama longsor itu. Waktu kemarin keluarin video waktu kita lagi doa itu, ternyata yang meninggal itu 2 hari yang lalu, yang meninggal udah 800. Itu 800 tuh jiwa semua, manusia semua itu gitu loh. Dan mereka tuh meninggal tuh mereka pergi kemana gitu loh. Ya itu yang bikin hancur hati banget seperti itu. Dan kalau kita melihat apa yang sedang terjadi, bencana semakin dahsyat dan semakin intensitasnya semakin banyak di mana-mana, kayaknya nggak ada tempat yang aman. Dulu saya pikir Hong Kong itu tempat teraman ya. Karena kalau di Indonesia dulu saya waktu tinggal di Jakarta, kalau mau pergi kemana-mana tuh lebih deg-degan saudara. Kalau di Hong Kong tuh kayaknya lebih saking merasa aman, jadi kayak gak perlu doa-doa banget gitu, udah aman lah gitu. Tapi kalau di Indonesia itu mau keluar nyetir mobil juga takut ya kan. Karena aku pernah juga mau dirampok lagi di mobil saudara ya. Naik kendaraan umum lebih takut lagi. Jadi kalau di Indonesia kayaknya mau kemana-mana doanya minta perlindungan Tuhan itu lebih double, triple gitu ya. Kayaknya kalau di sana lebih was-was, di sini merasa aman, tapi ternyata bisa digoncang juga di mana-mana. Karena memang kalau kita mengerti firman Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Ya, nah ini tanda-tanda inilah yang membuat kita ini harus semakin berjaga-jaga, bersiap-siap saudara. Kita buka firman Tuhan
di kitab Yoel pasal yang kedua itu adalah perikopnya, judulnya tuh Hari Tuhan ya. Bisa terbaca saudara, terlalu kecil kali ya, bisa ya? Oke, kita dengan cepat aja ini intronya saudara ya. Ayat yang ke-28 dan 29 itu perikopnya itu judulnya adalah Hari Tuhan. Kita akan baca nanti sampai ayat yang ke-32. Apa yang akan terjadi di hari Tuhan? Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada 3 hal yang kita perlu perhatikan di sini. Yang pertama di ayat 28 dan 29. Kita baca bersama 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, yang pertama adalah ini saudara, bahwa di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan terjadi kegerakan yang luar biasa karena Roh Kudus dicurahkan. Itulah yang kita kenal di gereja kita sebagai Pentakosta yang ketiga, di mana semua generasi itu dipakai sama Tuhan. Dan saya bersyukur di ibadah Sabtu ini kita komplit semua generasi ada di sini. Generasi baby boomer ada, ya kan? Generasi Y yang minggu lalu udah dibahas tuh di Menara Doa ya. Saudara udah kenal ya, Anda masuk ke generasi yang mana? Yang Y, yang milenial, yang Gen Z. Ada yang generasi Alpha di sini? Nggak ada kayaknya ya. Generasi Alpha tuh yang lahir tahun 2000-an, ada Levi. Enggak, bawahnya Levi lagi. Levi itu masih Gen Z ya saudara ya. Nah jadi semua dikatakan di ayat ini akan dipakai sama Tuhan pada saat Roh Kudus dicurahkan, yaitu kapan? Ya hari-hari ini kita melihat. Yang senior dipakai sama Tuhan, yang junior dipakai, yang lebih lagi juga dipakai sama Tuhan semuanya, tanpa terkecuali. Ya makanya di sini saudara jangan ada om-om, tante-tante senior yang merasa, aduh saya mah nggak bisa bikin apa-apa buat Tuhan ya, udahlah saya mah gini-gini aja. Enggak. Di sini dikatakan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah jadi kalau dapat mimpi coba tanya sama Tuhan, ini Tuhan yang kasih bukan nih mimpinya dari Tuhan enggak? Kalau iya dari Tuhan pasti Tuhan kasih artinya. Gitu, jangan kalau saudara yang mimpi terus nanyanya ke pendeta, ke hamba Tuhan. Suka kita ditanyain kayak gitu, kak saya mimpi kayak gini-gini kak, kira-kira apa ya? Gue bukan tukang pengerti mimpi ya. Gitu, emangnya Yusuf, kalau Yusuf iya kali bisa ya, gue sih kagak bisa deh. Kalau Tuhan percayakan mimpi itu, tanya sama Tuhan yang memberi, ini mimpi dari Tuhan apa enggak, artinya apa ya Tuhan, gitu. Ya, jadi semua generasi hari-hari ini Tuhan mau pakai. Coba tengok kiri kanannya, kasih tahu kamu mau dipakai sama Tuhan. Nggak usah sungkan sama yang om tante juga bilang, om mau dipakai Tuhan, tante mau dipakai Tuhan. Pertanyaan berikutnya, are you ready? Ya harus siap semuanya dipakai sama Tuhan tanpa terkecuali. Dengan cepat poin yang kedua sekarang di hari-hari Tuhan apalagi yang akan terjadi. Nih yang kedua saudara ya, ayat yang ke-30, Alkitab kita tuh luar biasa saudara. Ini dicatat sudah di sini, dikatakan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan bumi, baca sama-sama 2, 3, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. What? Ini yang sedang kita lihat hari-hari ini. Ada darah, ada api, ada gumpalan asap. Itu kita memang berdoa on fire, bakar. Tapi maksudnya bukan bakar beneran Tuhan gitu kan. Maunya rohnya yang dibakar, kenapa gedungnya yang terbakar. Dan kita melihat hari-hari ini, aduh kalau lihat di berita itu hati tuh nyesek gitu rasanya ya gak sih saudara. Sekalipun kita gak kenal pun kita ngelihat seperti itu pasti hati kita tuh aduh kok bisa gitu ya. Tapi inilah hari Tuhan itu akan terjadi yang seperti itu. Bahkan yang berikutnya matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Selanjutnya kita akan melihat mujizat-mujizat bukan hanya yang di bumi tapi yang di langit juga. Dan ini adalah tanda yang kedua, terjadi mujizat yang menakutkan. Kita gak bisa tengking ini, jangan Tuhan, jangan cepet-cepet datang saya belum nikah.
tanda-tandanya ditengking-tengkingin, jangan Roh Kudus jangan kerja giat-giat lah, udah Roh Kudusnya jangan dicurahin abis-abisan lah, nanti sabar, nanti Tuhan belum, jangan sekarang, nanti aja tahun 2033. Kita nggak bisa ngerem begitu saudara. Roh Kudus kalau mau kerja tanda-tandanya udah semakin nyata ya, intensitasnya semakin banyak ya semakin banyak saudara. Tapi kabar gembiranya adalah ayat yang berikutnya 32, 23. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang ketiga kabar gembiranya adalah akan terjadi pertobatan yang luar biasa. Amin. Biasalah orang tuh ya, kalau nggak ada masalah, nggak digoncang, biasanya lupa mau tobat. Keenakan hidupnya. Tapi begitu ada goncangan, makanya kita berdoa supaya goncangan yang terjadi di Hongkong ini membuat orang-orang sadar bahwa mereka butuh Tuhan. Amin. Apalagi yang rumahnya di Taipo, yang sering lewat Taipo, setiap kali kalau lewat, saudara ya, lepasin berkat. Kita yang ada di distrik kita masing-masing, lepaskan hujan pertobatan biar orang Hongkong nih setiap kali kalau ditanya kamu percaya apa, enggak percaya apa-apa, percayanya apa? Percaya diri sendiri, mau mengandalkan diri sendiri dalam keadaan bayangin lagi terjebak asap dan api seperti ini, mengandalkan diri sendiri, enggak bisa saudara. Makanya setiap manusia itu butuh Tuhan. Karena hidup kita nggak cuma di bumi ini, hidup kita yang terutama adalah hidup yang selama-lamanya. Dan yang menjamin hidup kekal selama-lamanya hanya Tuhan Yesus. Makanya barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan yang mana? Jangan salah Tuhan, nyasar ke rumah tetangga nanti saudara. Yang punyanya surga itu Tuhan Yesus. Ya, makanya kita mencari pertolongan kepada yang empunya surga, yaitu Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Ayo kita rindukan pertobatan yang luar biasa lewat goncangan-goncangan ini biar terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, kita melihat apa yang terjadi seperti ini, goncangan di mana-mana ini benar-benar adalah penggenapan dari firman Tuhan. Di Ibrani 12, kita masuk sekarang saudara ya, Ibrani 12 ayat 26-27 dikatakan seperti ini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Semuanya ini akan digoncang nih saudara, nggak ada yang lolos. Saudara mau pergi ke negara manapun juga selama masih ada di bumi, bumi itu bakal digoncang. Bahkan sampai langit pun saudara mau ke ganti planet gitu, ya semuanya akan digoncangkan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Semua yang dapat digoncangkan akan digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan yang tidak tergoncangkan itu hanyalah kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Kita perlu hidup di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan saudara. Ayat berikutnya, ayat 28. Jadi, nah ini kita perlu baca dengan suara yang mantap nih ya. Ayat 28, 23. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, jadi kita mesti ingat sekalipun dunia ini bergoncang semuanya gonjang-ganjing saudara ya, kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah itu tidak akan tergoncangkan. Dan kita mau belajar lebih dalam lagi, kalau kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita tuh harus seperti apa? Jelas banget di ayat ini dikatakan, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu cirinya yang pertama adalah kita tuh selalu mengucap syukur. Dan yang kedua, kita selalu beribadah kepada Allah. Nah, jadi ini yang kita mau belajar hari ini saudara ya. Sekarang baru masuk tokoh utamanya nih yang kita mau belajar, kita dalami lebih lagi. Kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan dan cirinya ada dua. Dari Ibrani tadi ya, kita perlu mengucap syukur dan yang kedua adalah beribadah. Katakan kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Yang pertama, mengucap syukur. Haleluya. Kita mengucap syukur itu kapan? Ya, 1 Tesalonika dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi yang namanya mengucap syukur itu bukan kalau kita lagi happy ya happy ya doang. Bukanlah kalau lagi seneng-seneng, lagi naik gaji, majikannya baik gitu ya, ngucap syukur. Tapi kalau keadaannya gak enak, ngapain? Nangis masih mending ya, tapi kalau ngomel, ngedumel, wah mulutnya sungut-sungut, saudara ya, bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Ini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan baik maupun kurang baik. Saudara ya, selalu mengucap syukur. Saya waktu Levi masih kecil ya, semalam diputer tuh ya, itu Levi kecil tuh yang nyanyi yang di opening itu ya. Waktu masih kecil seperti itu saudara ya, kita tuh sering seperti ini. Kalau nganterin dia kemana gitu ya, atau dari gereja, kita sering kan pulang naik bus tuh ya. Zaman dia kecil itu kan belum ada aplikasi, jadi kita nggak tahu busnya tuh datangnya masih lama atau bentar lagi atau masih lama gitu kan. Nah kita tuh punya jurus andalan selalu gitu ya. Kalau mau nunggu bus biar cepet datang atau gimana-gimana, mau punya permohonan apapun gitu ya. Aku sama Levi suka kayak gini, Tuhan Yesus anak raja mau naik bus 671, terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Yesus, amin. Nanti gak lama beneran busnya datang kan, nah pas busnya datang apa yang kita lakukan? Kita punya kebiasaan dulu waktu dia masih kecil khususnya ya, suka kayak gini, pas busnya datang atau pokoknya kita seneng deh jawaban doanya terjawab gitu kan, selalu otomatis kayak gini saudara, Tuhan Yesus baik, dulu tuh dia kalau ngomong baik tuh baik, pakai Y saudara ya. Jadi cuma sepenggal aja gitu, Tuhan Yesus baik gitu ya. Jadi dikit-dikit kalau ada apa-apa, ini kan ngucap syukur saudara ya. Tuhan Yesus nah gitu. Jadi saya mau tularin ajarin ke kalian semua, cara ngucap syukur tuh gampang sebetulnya. Ucapin aja setiap kali Tuhan Yesus baik. Pacar diambil orang, Tuhan Yesus Suami digondol wewe gombel, Tuhan Yesus baik. Nah gitu ya. Majikannya suka bermasmur, panjang lebar tinggal dalam. Itu namanya mengucap syukur dalam segala hal. Ingat-ingat ya. Amin. Kalau mau dilanjutin silahkan, tapi panjang nanti jadinya. Khotbahnya gak selesai-selesai. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kepanjangan saudara, udah pokoknya gitu aja. Ingat-ingat saudara ngadepin segala sesuatu, saudara belanja ke pasar, udah buru-buru nih. Wah aku mau ngincer nih apa yang mau dibeli, tiba-tiba habis. Ucap syukur bisa gak? Tuhan Yesus berarti disediain yang lain yang lebih baik. Kan gitu saudara ya. Nah namanya ini belajar mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Kalau kita hatinya penuh dengan ucapan syukur, nah kita jadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena gak bisa dibikin bete, dibikin kesel. Karena selalu dalam hati kita Tuhan Yesus kita tahu Tuhan Yesus selalu baik buat hidup kita. Amin. Saya baru-baru ini nemu sesuatu yang wah luar biasa saudara ya, dari Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-4, kalau baca bahasa Indonesia kayaknya udah biasa aja karena ini ayat ini udah jadi lagu segala macam, masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian, ucapan syukur segala macam ya. Nah bahasa Inggrisnya versi The Message itu keren banget, dia tulisnya kayak gini saudara, enter with the password, jadi masuk ke gerbangnya Tuhan itu pakai password. Masuk pintu ruangan hadirat Tuhan itu kita punya password. Saudara tahu kan password ya? Password itu kalau untuk masuk sesuatu yang berharga itu mesti dipasswordin saudara. HP saudara pada pakai password nggak? Nah, kalau nggak pakai password sekarang kan pakai muka atau pakai jempol ya kan? Pakai ya pokoknya ada passwordnya gitu kan? Untuk mengunci, ternyata untuk membuka sesuatu yang berharga dikasih tahu di Alkitab. Passwordnya itu adalah thank you. Ya ampun, ini tuh dahsyat loh saudara. Untuk membuka berkat Tuhan,
untuk masuk dalam sesuatu yang lebih dahsyat lagi, ternyata passwordnya adalah yaitu ucapan syukur. Hanya orang yang bisa bersyukur yang bisa ngomong thank you, right? Tapi kalau kita nggak ucap syukur, dikasih apa-apa, boro-boro ngomong thank you. Dia nggak usah. Ya apalagi yang ngasih orang yang kita sebelin gitu, yang mukanya dibuang-buang gitu kan. Tapi ucapan syukur atau terima kasih itu adalah tanda hati kita tuh bersyukur kita dikasih sesuatu. Tadi saya dikasih salak satu bungkus, satu plastik saudara. Wah thank you banget, itu saya seneng banget. Artinya waktu kita ngalamin segala sesuatu perlu pakai password. Thank you ini ucapan syukur untuk membuka berkat Tuhan yang lebih lagi. Haleluya. Nah itu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Jadi dalam kita mengucap syukur, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, kita perlu mengucap syukur hari ini dapat 2 jurus, Tuhan Yesus. Dan yang kedua passwordnya, amin. Nah tadi yang pertama kan mengucap syukur kan, kerajaan Allah cirinya. Sekarang ciri yang kedua adalah beribadah. Nah beribadahnya yang seperti apa nih? Sekarang kita lihat ya. Yakobus 1 ayat 26 dibilang seperti ini. Kalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, ini menganggap loh ya. Menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah jadi yang namanya punya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, selain satu cirinya gayanya adalah mengucap syukur, kita ini perlu beribadah dengan cara yang benar. Cara yang benar itu dikatakan di ayat ini, kalau kita menganggap kita ini udah ibadah, kita mikirnya ibadah itu datang ke gereja, ibadah itu kasih persembahan, tapi di sini simpel banget dibilang, kalau kamu nganggep kamu udah ibadah, tapi lidahnya nggak bisa dikontrol. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, bukan cuma lidahnya, jari-jarinya juga nggak bisa dikontrol. Ngetiknya di sosial media, di statusmu dan lain-lain, ia menipu dirinya sendiri, maka dikatakan sia-sia ibadahnya. Jadi ibadah dengan cara yang benar itu, hal yang pertama kita perlu mengontrol mulut kita, perkataan kita, lidah kita. Amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan uhuy. Ya, jadi apalagi kita masih ada di tahun pay-fav. Mulut kita ya dipakai untuk memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Saya pernah bawain beberapa tahun yang lalu, udah lama saudara ya. Ada seorang profesor Jepang namanya Emoto something lah gitu ya. Dia bikin percobaan, dia bikin namanya water experiment gitu ya. Dia bikin tuh kayak gini, dia taruh air, lalu airnya itu ada yang dimusikin musik yang bagus gitu ya, musik yang musik klasik, yang seperti gitu ya. Waktu airnya dikasih musik klasik, diperdengarkan musik klasik, musik yang indah, dia tuh gambar kristalnya, bentuk kristal. Jadi air tuh ya kalau ditetesin, terus dia dikekerin pakai mikroskop gitu ya, gambarnya itu bagus. Ya, tapi kalau dikasih omongan yang nggak baik, dikasih lagunya juga yang nggak baik, dikasih tulisan yang jelek, saudara, pokoknya dikata-katain yang jelek, itu akhirnya dia bisa, gambarnya itu bisa berantakan jelek. Nih saudara lihat tuh ya, yang sebelah sini nih, yang paling kanan atas, itu itu tuh air yang terkontaminasi ya, air yang terkontaminasi sebelum didoakan gitu ya, airnya tuh modelnya berantakan gak karuan, itu yang paling kanan atas ya. Tapi setelah didoakan gambar kristal airnya jadi bagus. Terus yang di sebelahnya lagi, ini yang di bawah itu dikasih tulisan I will kill you. Wah dia tahu nih, ini kalimatnya negatif nih. Akhirnya kristalnya gambarnya jelek. Tapi kalau dikasih password kita tadi thank you ya saudara ya, itu kristalnya tuh bagus gambarnya. Nah hubungannya apa saudara? Kita manusia 70% itu badan kita tuh air, cairan saudara.
Jadi kalau dari berdasarkan eksperimen ini, kita yang 70% air ini, makanya kalau kita ini dengerin yang positif, memperkatakan yang positif, yang baik-baik, musik yang didengerin juga bukan musik yang amburadul, tapi musik pujian penyembahan, itu tuh bikin kristal tubuh kita airnya tuh jadi bagus, makanya tubuhnya jadi sehat. Tapi coba sekelilingmu orang yang ngomel melulu, sungut-sungut melulu, enggak sakit tuh bisa jadi sakit saudara. Kenapa? Itu kristal airnya stres saudara. Ya. Ya kan kita nggak bisa ngontrol yang di luar. Kalau majikanmu yang begitu ya kamu jangan bilang, saus sengang, nggak boleh gitu. Ya. Nggak boleh gitu saudara ya, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Haleluya. Jadi walaupun apapun yang terjadi, mau majikan auranya nggak bagus kayak, tapi kalau kitanya tetap positif, kitanya tetap Tuhan Yesus baik, kitanya tetap doa, pujian, penyembahan, kitanya tetap ngucap syukur. Ya, apalagi kita mau beribadah dengan cara yang benar, dengan apa? Nggak mau keluar kata-kata yang negatif nih dari mulut. Kita kan beda sama orang-orang yang di luar. Orang-orang yang di luar dorong majikan bisa sambil ngomel-ngomelin majikannya. Walaupun majikannya nggak ngerti kan kamu ngomong Indonesia toh. Oh, kamu ngata-ngatain, ya nih majikanku ini, ada yang ngatain majikannya nenek lampir lah, apalah. Emang gua nggak tahu. Ya, majikanmu mentang-mentang bahasanya beda, kalian berani-berani kayak gitu. Kamu lagi ngatain sebelahnya orang Indonesia lewat kan, langsung kan, ketahuan ini begini kan modelannya ya kan. Nah tapi kita yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita pasti beda dari apa yang ada di dunia, amin. Nah oke, itu yang pertama tadi ya. Yang pertama kalau kita beribadah dengan cara yang benar, kita jaga perkataan kita. Nah lalu saudara yang berikutnya, ibadah yang benar itu seperti apa? Ibadah yang benar itu Roma 12 ayat yang ke-1. Ibadah yang sejati itu apa? Kita persembahkan tubuh kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dikatakan itu adalah ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Makanya tubuh kita ini perlu dijaga kesehatannya. Supaya bisa beribadah dengan baik, dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Jangan udah tahu darah tinggi, garam dicemilin ya kan? Ayo, terus pakai ini lagi, pakai dalam nama Yesus gak apa-apa. Makan yang asin-asin gitu kan ya. Terus apa lagi, udah tahu diabetes, ngemilnya permen, gulali, apa segala macam. Bertobat ya. Ini apa dikatakan tubuh kita ini perlu kita jaga untuk apa? Untuk kita pakai ibadah yang sejati, dipersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan mentang-mentang doa kita berkuasa pakai dalam nama Yesus tapi ngawur makannya gitu kan. Ya enggak gitu juga saudara ya. Ini hal yang kedua. Dan hal yang ketiga dalam ibadah kita apa? Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Tuhan ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Artinya menolong orang yang berkesusahan. Terus ada yang ngomong dong, Kak saya janda Kak, berarti saya perlu dilayani Kak. Saya percaya janda-janda di sini janda-janda berkelimpahan. Janda-janda yang siap untuk menabur malah. Ya kan? Wah, itu ada apa? Yatim piatu. Saya yatim piatu, Kak. Lebih baik memberi daripada menerima kan? Ini muka-muka makmur begini kok. Kita ada kesempatan untuk bisa menabur, menolong yang berkesusahan, ayo kita tolong saudara ya. Gereja kita juga melakukan, kita gak woro-woro aja saudara ya. Minggu pertama seperti hari ini kan ada amplop diakonia. Saudara tahu diakonia tuh buat apa? Bukan buat memperkaya Bapak Gembala, bukan sama sekali saudara ya. Tapi diakonia itu adalah untuk menolong orang yang kesulitan, yang kesusahan. Ya, seperti kalau misalkan beberapa waktu yang lalu ada anggota keluarga ilahi yang sudah pulang ke Indonesia lalu dipanggil pulang sama Tuhan Yesus. Kita kalau kenal keluarga dekatnya, kita bisa dukung, kita akan
dukung, kita akan bantu saudara ya. Korban kemarin juga Sumatera segala macam. Jika ada anggota keluarga inti ya, bukannya ini sepupu dari kakek yang sebelah mana, rumahnya yang gini-gini, itu kejauhan saudara, kita nggak bisa jamin bener apa enggak gitu kan. Tapi kalau keluarga inti atau pokoknya yang kita benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan dana kita, saudara bisa ngomong sama Bapak Gembala saudara ya. Nah jadi menolong atau membantu orang-orang yang berkesusahan itu juga bagian daripada ibadah kita. Amin saudara. Nah lalu saudara, hal yang terakhir di sini saudara. Tadi kan kita belajar mengenai kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya kan? Kita punya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Tapi masalahnya, apakah dengan kita udah ngucap syukur, kita udah ibadah, apakah kita jadinya kebal dari masalah? Ya enggak. Selama masih ada di dunia ini, kita masih tetap ngalamin masalah, masih tetap ngalamin tantangan. Tapi sikap hati kita yang berbeda itulah yang akan membedakan antara kita dengan yang di luar sana saudara. Nah lalu saya teringat satu cerita di dalam firman Tuhan. Apalagi kemarin dengan kejadian di Taipo itu saudara, saya kok tiba-tiba jadi keingetan tokoh di Alkitab, tokoh bertiga nih saudara. Dulu saya lagi sekolah minggu, dikatakannya 3 orang ini SMA, Sadrah, Mesak, Abednego. Mereka itu waktu di Alkitab dicatat, mereka itu disuruh untuk nyembah patung yang didirikan oleh raja, ya kan. Tapi mereka tuh sebegitu setianya sama Tuhan, sehingga mereka tuh enggak mau nyembah patung yang itu. Walaupun mereka tahu konsekuensinya, kalau mereka enggak mau nyembah patung itu akan apa? Akan dimasukkan ke dalam dapur api. Itu namanya dapur api tuh kayak kemarin di Taipo itu bukannya dapur lagi tuh. Apa tuh? Atas levelnya dapur. Itu apinya tuh bisa sampai ratusan derajat Celcius saudara. Sadrah, Mesak, Abednego tahu banget kalau mereka nggak mau nurut sama aturan yang dikeluarkan oleh raja, mereka tuh menghadapi konsekuensi, mereka akan dibakar hidup-hidup di dalam dapur api itu. Tapi apa yang menjadi sikap mereka? Mereka bilang seperti ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Jadi gampangnya dibilang seperti ini, kami tahu kok kalau Tuhan mau, Tuhan bisa lepasin. Tapi seandainya pun Tuhan gak lepasin, kami enggak akan menyembah patung itu. Seandainya pun kami enggak dilepasin dari dapur api itu, sekalipun Tuhan enggak tolong, sekalipun masalahku belum selesai, sekalipun aku belum sembuh yang sakit, sekalipun doaku belum dijawab sama Tuhan, tapi aku tetap mau percaya kepada Tuhan. Gampangnya seperti itu saudara. Kalau kita tetap ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, harusnya iman kita tuh akan semakin kuat. Walaupun kenyataan yang kita hadapi di mata mungkin belum sesuai dengan apa yang kita harapkan secara iman kita. Tapi yang paling penting adalah ayo tetap kita berpegang kepada Tuhan. Jangan sampai lepasin Tuhan, karena kenapa? Tuhan selalu ada buat kita. Walaupun kita ada di dalam dapur api sekalipun, waktu kita tahu ceritanya kelanjutannya, akhirnya mereka masukkan di dalam dapur api. Tapi apa? Tuhan gak meninggalkan mereka. Ya, malaikat Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dan apakah mereka gosong angus di situ? Malah orang yang nyemplungin mereka yang pada angus di situ. Tapi mereka diselamatkan oleh Tuhan. Pembelaan Tuhan itu ada buat kita. Saya gak tahu apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Kita sebentar lagi kita akan menutup tahun 2025. Dan seperti tadi ya di MDPJ disampaikan kesaksian yang ada. Tahun ini bukan tahun yang mudah. Tahun ini bukan tahun yang gampang. Goncangan semakin banyak. Masalah saya secara pribadi pun tahun ini kayaknya masalah tuh luar biasa. Kayaknya tahun ini tahun yang berurai air mata buat aku gitu ya. Tapi walaupun
doaku belum dijawab sampai dengan sekarang, tapi aku tahu aku mau pakai password tadi. Thank you. Aku tetap mau syukur sama Tuhan. Dan aku tahu walaupun dengan iman katanya kalau punya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi gunungnya masih belum berpindah. Tapi aku mau tetap percaya sama Tuhan. Aku percaya kok one day Tuhan akan jawab, Tuhan akan tunjukin apa yang terbaik buat setiap kita semuanya. Walaupun masalah kita masih ada, tapi ayo tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terindah. Ada satu pujian yang hari-hari ini lagi jadi berkat banget buat aku. Ya, kita mau belajar sama-sama, kita nyanyikan bagian refnya aja. Saya nyanyikan dulu, nanti saudara belajar kata-katanya, renungin saudara. Setiap lirik, setiap kata demi kata, so powerful saudara ya. Dan biar ini yang boleh menjadi iman kita juga. Waktu kita punya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, kita tahu Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan kemenangan demi kemenangan pasti menjadi milik kita. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bangkit berdiri sama-sama yuk. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Khususnya kita yang sedang mengalami masalah, sampai kita nyanyikan pujian ini, bahwa iman kita bukan jawaban doa yang aku nantikan, tapi yang lebih aku rindukan. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau ada selalu di samping kami. Dan biarlah iman kami terus berpegang teguh hanya kepadamu. Karena kami tahu kami punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari sungguh-sungguh sekali lagi sambil angkat tangan kita nyanyikan bersama dengan iman yang mantap saudara. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walau
kami. Goncangan apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, biar kami tampil sebagai pemenang-pemenang-Mu. Kami mau lakukan bagian kami mau terus bersyukur sebab Engkau baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami untuk terus tetap setia beribadah kepadamu. Sekalipun apapun yang terjadi boleh menghantam kehidupan kami, tapi kami punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kami mau tetap berpegang teguh iman kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan setiap kami yang hari-hari ini sedang mengalami goncangan mungkin Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada satupun iman yang gugur Tuhan di dalam nama Yesus. Tapi biar kami boleh menjadi satu kesaksian yang hidup, kesaksian yang dahsyat lewat apa yang Tuhan izinkan terjadi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya iman kami semakin hari semakin teguh dan semakin kuat. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terjadi di dalam nama Yesus.